Politik dalam bingkai Pancasila. Setiap bangsa bertahan bukan semata karena kekuatan ekonominya, melainkan karena identitas kebudayaan yang mengikat warganya dalam suatu kesadaran kolektif. Identitas ini berakar pada adat istiadat, norma sosial, serta hukum tidak tertulis yang lahir sebelum hukum formal hadir. Identitas budaya berfungsi seperti tatakan bagi cangkir. Seseorang tetap bisa minum tanpa tatakan, tetapi dalam etika sosial, sajian itu dianggap tidak pantas. Begitulah budaya. Ia menambahkan kepatutan, martabat, dan keutuhan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia, sebagai bangsa majemuk, memiliki Pancasila sebagai sintesis nilai budaya dan agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, secara implisit menyebut sistem perwakilan meritokrasi, bukan sekadar numerik mayoritas. Artinya, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang murni elektoral, melainkan demokrasi yang dipandu oleh hikmah, kebijaksanaan, dan kompetensi. Filsuf politik klasik menekankan bahwa kebudayaan dan moral adalah fondasi negara. Aristoteles menyatakan bahwa polis, negara kota, hanya dapat bertahan bila warganya memiliki ethos bersama, yang diwujudkan dalam adat dan hukum moral. Plato dalam Republik menolak demokrasi berbasis massa tanpa filter, sebab rakyat mudah terjebak oleh retorika populer. Ia menekankan perlunya pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kebajikan. Konfusius di Tiongkok menekankan bahwa negara kokoh bukan karena hukum dan polisi, tetapi karena ritual, etika, tata krama, yang dipatuhi secara internal. Indonesia memiliki akar yang sama. Norma adat Nusantara telah mengatur tata hidup sebelum hukum formal negara lahir. Ketika agama masuk, ia berakulturasi dengan tradisi lokal. Islam di Jawa menyerap unsur Hindu Buddha dalam wayang, gamelan, dan slametan. Hal ini menunjukkan sinkretisme identitas yang justru memperkuat kebudayaan. Cina modern memberi contoh bagaimana identitas budaya dijadikan dasar pembangunan politik dan ekonomi. Konfusianisme membentuk 3 dimensi: sosial, harmoni, hierarki, dan etos kerja. Politik, meritokrasi birokrasi, di mana pejabat naik berdasarkan kualifikasi dan pengalaman. Ekonomi, etos kolektif yang menopang industrialisasi. Di sini terlihat bahwa budaya tidak dimusuhi, melainkan dijadikan tatakan bagi modernitas. Negara yang tercerabut dari identitas budaya cenderung rapuh, karena pembangunan berdiri tanpa legitimasi kultural. Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi produk akulturasi budaya dan agama yang mengikat bangsa. Sila 1 dan 2, menghubungkan agama dan moralitas manusia. Sila 3, membangun identitas kolektif Indonesia. Sila 4, menegaskan demokrasi Indonesia berbasis hikmah dan musyawarah. Kata hikmah merujuk pada kebijaksanaan, indikator meritokrasi. Sila 5, menghubungkan politik dengan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila menolak demokrasi liberal murni yang hanya mengandalkan popularitas, sekaligus menolak otoritarianisme yang mengabaikan legitimasi rakyat. Ia menawarkan jalan tengah, demokrasi meritokratis berbasis kebudayaan. Sejak reformasi dan amandemen UUD 1945, demokrasi Indonesia masih menyisakan cacat mendasar, pabrikasi pemimpin oleh partai. Partai politik lebih sering menjadi mesin pencetak pemimpin rendah kompetensi dan lemah moral, daripada menjadi sekolah kaderisasi kebangsaan. Bahkan, untuk level presiden dan wakil presiden, pilihan yang tersedia terbatas. Jarang sekali muncul figur negarawan sejati. Pada tingkat kepala daerah, populisme jauh lebih dominan daripada kapasitas teknokratik. Elektoral popularitas versus meritokrasi. Pemilu bertransformasi menjadi ajang popularitas elektoral, di mana citra, media, dan logistik finansial lebih menentukan daripada kualitas kepemimpinan. Demokrasi kehilangan ruh, hikmah kebijaksanaan, dan bergeser ke demokrasi prosedural belaka. Dampak sosial ekonomi. Politik yang dikuasai oleh popularitas menciptakan paradoks. Meski pertumbuhan PDB relatif stabil, kehidupan sosial dan politik justru penuh friksi, polarisasi, dan defisit kepercayaan. Demokrasi yang semestinya memperkuat legitimasi justru melahirkan instabilitas yang menggerus modal sosial bangsa. Dengan kata lain, demokrasi elektoral kita gagal menjadi instrumen meritokrasi, melainkan berubah menjadi arena pasar politik, di mana suara rakyat dikomodifikasi dan kualitas kepemimpinan dikorbankan. Solusi? Harus ada reformasi jilid 2, yaitu melalui revitalisasi budaya politik.
Pendidikan politik berbasis budaya lokal agar rakyat tidak terjebak populisme. Institusionalisasi meritokrasi. Membentuk lembaga independen yang menilai kelayakan kandidat politik berdasarkan etika dan kompetensi sebelum mereka maju ke pemilu. Reinterpretasi demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia harus dipahami sebagai demokrasi deliberatif dan meritokratis, bukan hanya demokrasi elektoral. Negara besar tidak bisa diserahkan pada popularitas sesaat. Demokrasi yang sejati bukan sekadar dipilih oleh rakyat, tetapi memastikan bahwa yang dipilih adalah mereka yang layak, bijak, dan bermartabat. Pancasila telah memberi kuncinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kini tinggal keberanian kita untuk kembali pada ruh itu, bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan demokrasi bermartabat. Tanpa itu, kita hanya mendapati pemimpin kelas kambing. Bisa mengembek dan mengekor. Pasti miskin visi dan tentu miskin literasi.